Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi di acara berbagi ilmu dan manfaat. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut sunnah-sunnahnya. Pemirsa, di hari ini kita di berbagi ilmu dan manfaat akan bertemu dalam sebuah tema yang bagus sekali untuk dicermati, karena selama ini kita cenderung hanya mengerti sesuatu yang sifatnya sudah mapan seperti itu. Tentang apa ini? Tentang kelapa sawit ya, utamanya. Karena yang kita ketahui selama ini kelapa sawit adalah digunakan untuk minyak goreng saja. Nah, ini ternyata satu hal yang keliru, anggapan bahwa minyak kelapa sawit ini hanya dibuat untuk minyak goreng. Kita akan ulik tentang hal ini. Dan yang jelas kita juga ketahui kalau kelapa biasalah, kelapa yang ada di pantai atau dimanapun di Jawa ini banyak sih pohon kelapa. Itu digunakan dari cikal. Cikal itu tunas kelapa ya, tunas kelapa, kemudian daunnya itu dari sejak muda, daunnya itu janur ya, kalau Jawanya janur, sampai daun kelapa itu mengering itu masih bisa digunakan ya. Termasuk juga batang pohon itu sendiri juga digunakan untuk pembuatan rumah. Nah, sejauh ini seperti apa sebenarnya pengelolaan kelapa sawit dan apa gunanya? Apakah hanya kelapa sawitnya, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Yang jelas terkait dengan hal ini kita sudah terhubung dengan salah seorang yang kompatibel untuk hal ini, untuk berbicara dengan kelapa sawit ini, yang ada di sambungan jarak jauh melalui Zoom. Ada Mas Angga Pratama Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian pemirsa MTA TV. Ya, saat ini sedang di tengah-tengah kesibukan di Bali. Sedang ada acara apa, Mas Angga? Lagi ada International Conference untuk Oil Palm dan Environmental, Pak, di Bali. Iya, Ajang pertemuan para peneliti kelapa sawit. ya. Di belakangnya ada logo WWF yang sudah sangat sering sekali kita lihat, ada panda di sana. Our values, courage, integrity, respect, collaboration. Dan itu yang sekarang menjadi bagian yang sedang dikerjakan atau sedang bicarakan ya oleh Mas Angga di Bali. Bisa sedikit di-spill begitu terkait dengan kegiatan ini, karena mungkin ada hubungan dekat dengan tema untuk hari ini. Silakan Mas Angga. Ya, Pak Rudi, terima kasih untuk kesempatan dan juga undangannya. Saya senang sekali gitu ya bisa berbagi dengan pemirsa dari MTA TV. Mudah-mudahan yang nanti yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, hari ini dari hari Selasa, kebetulan hari ini Mhm. hari Selasa sampai dengan Jumat kita lagi ada event internasional. Ini hari Kita Rabu, Mas. namakan. Oh, sorry, hari Rabu. Maaf, maaf, hari Rabu sampai hari Jumat kita ada Aha. event internasional namanya International Conference Oil Palm and Environmental. Ini sudah selalu kita lakukan dari 2007 dan merupakan kolaborasi atau kerjasama WWF Indonesia, kemudian dengan Golden Agri Resource. Ini adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, dan University of Sirat. Ini university dari Prancis yang sudah melakukan riset kelapa sawit di Indonesia hampir lebih 30 sampai 35 tahun gitu. Nah, International Conference ini sebenarnya bukan event politis atau diplomasi, tapi ini lebih kepada ajang pertemuan para peneliti, Pak. Jadi peneliti-peneliti kelapa sawit itu tuh datang berkumpul menyajikan hasil-hasil penelitian mereka gitu. Jadi kalau kayak di kampus ya mungkin seminar-seminar gitu ya, datangkan pembicara dari universitas mana, mungkin dari Oxford, dari Birmingham. Nah, ajang ini kita kumpulkan semua peneliti-peneliti itu. Dan
temanya kali ini adalah transforming to innovation. Jadi memang karena hampir 10 tahun terakhir ini kelapa sawit kan saya bisa bilang kayak digebukin gitu ya oleh para pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya karena dianggap sebagai salah satu kalau bahasanya tuh key driver untuk deforestation. Jadi intinya tuh dikatakan sebagai perusak hutan di Indonesia. Which is iya, tapi tidak semua gitu. Jadi kalau bahasa di umum itu oknum iya gitu. Jadi maksudnya tidak bisa disamaratakan karena Mhm. masih banyak juga yang baik perusahaan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi nggak kita kurang elok juga kalau menggeneralisir itu. Kemudian event ini sebenarnya ingin bukan event yang maksudnya tuh beberapa kali tapi memang sudah kita lakukan serius berulang kali. Jadi melihat sebenarnya tahapannya tuh teknologi apa, inovasi apa yang terus dikembangkan di kelapa sawit. Misalnya pasti juga akan yang lagi happening nih Bapak Ibu, misalnya sekarang kita lagi bukan kita teman-teman peneliti lagi menemukan menggunakan AI untuk melihat kesuburan dan potensi pengembangan tanaman khususnya kelapa sawit di dalam tanah, Pak. Jadi tanahnya itu diukur kualitas kuantitasnya pakai AI. Gimana caranya besok kebetulan paparannya, jadi saya juga nggak bisa kasih tahu jelas, tapi bisa dibayangkan kita yang biasa mengerjakan mungkin berinteraksi dengan Chat GPT untuk ngetek kontak apa, tapi sekarang di chat AI itu digunakan langsung di dalam physically Mhm. tanaman tanahnya. Terus ada juga yang terbaru misalnya penggunaan robot gitu ya untuk membantu percepatan produktivitas kelapa sawit. Banyak hal Pak yang baru yang memang sebenarnya bertujuan untuk membangun industri kelapa sawit yang lebih sustain dan juga lebih comply sama teknologi lah bahasanya seperti itu. Gitu Mhm. mungkin sementara Pak Rudi. Jadi Ya. masih sampai hari Jumat kegiatannya dan tadi pagi kebetulan dibuka sama Wakil Menteri Pertanian. Besok masih ada pejabat dari Kementerian Kehutanan dan memang ya lagi-lagi lah ini berbicara ajang riset jadi ajang penelitian. Gitu Mhm. Pak Rudi. Baik, terima kasih Mas Angga dan eh, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja bahasan yang sangat menarik tentang kelapa sawit ini, Anda pun juga bisa berinteraksi untuk bertanya kepada Mas Angga. Terkait dengan itu, telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 08 11 2 55 3000. Ya, kalau tadi juga disampaikan anggapannya bahwa itu oknum ya, pasti karena di sana hal-hal terkait dengan apa bahwa kelapa sawit ini bisa menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat dan banyak di sana itu kelapa sawit menjadi tuduhan atau tersangka utama untuk hal yang negatif. Nah, ini sebenarnya selama ini apa saja yang dimungkinkan dari kelapa sawit ini untuk bisa dimaksimalkan dalam kehidupan kita? Ah, yang pertama saya sampaikan gini Pak, kelapa sawit itu adalah salah satu tanaman dari sekian juta tanaman yang Allah ciptakan. Mhm, betul. Tapi dia itu dari mulai akar sampai ke ujung daunnya itu bisa dimanfaatkan. Ini mirip kelapa Pak, tapi Nah, mungkin inilah familinya kelapa ya, Palmae bahasa Latinnya gitu ya. Dan memang kelapa sawit itu jadi bahasa produksi industrinya tuh derivatif produknya, ingredient produk itu banyak buat kelapa sawit. Nah, yang paling banyak digunakan dan tersedia di sekeliling kita itu biasanya digunakan oleh penjual gorengan, yaitu minyak goreng gitu ya. hmm, Minyak goreng yang banyak lah di beberapa di etalase supermarket gitu. Nah, itu paling umum. Cuman sebenarnya produk kelapa sawit itu banyak sekali. Jadi ada juga di beberapa itu digunakan sebagai pelitur kayu, Pak. Jadi mebel itu coatingnya itu ada campuran kelapa sawit gitu ya. Eh, komposisinya yang memang mungkin nggak bisa kayak minyak goreng yang bisa dibilang 100% kelapa sawit, tapi kelapa sawit makanya tadi dibilang ingredient, jadi coating itu bisa. Terus yang terbaru, Pak Rudi, kebetulan kemarin kami dengan forum pembatik Kampung Batik Lawean, hmm, kita membuat sebuah kolaborasi
untuk meminta teman-teman pengrajin batik di Lawean itu merubah atau menguji cobakan sterin atau wax atau lilinnya tadi buat ngegambarnya itu yang biasanya menggunakan minyak bumi gitu ya, campuran minyak bumi, kita ganti dengan minyak kelapa sawit. Cuman bukan kelapa sawit biasa yang diproduksi, tapi ini kelapa sawit yang memang diproduksi oleh perusahaan itu dengan mengedepankan kaidah-kaidah keberlanjutan. Jadi memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan juga ekonomi. Nah, itu produk sawit. Jadi produk yang dekat kalau misalkan berbicara Surakarta dan sekitarnya mungkin batik. Nah, ternyata di batik itu ada juga kelapa sawit. Tapi kalau secara keseluruhan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi ya itu ada juga kelapa sawitnya gitu. Jadi apa sih, Pak, kalau yang dari bangun tidur saya bisa bilang ketika bangun gosok gigi itu ada kelapa sawit, sabun ada kelapa sawit, pakai hand body ada kelapa sawit, roti ada kelapa sawit gitu ya, terus margarin ada kelapa sawit. Oke, terus dari meja jadi sudah ada. Terus perlahan nih, kemudian mau ke kantor atau mau ke stasiun MTA TV, saya pakainya sepeda ya, tapi oilnya itu ada kelapa sawit. Mobilnya itu biodiesel kelapa sawit, biofuel ya, bukan biodiesel, mohon maaf, kelapa sawit gitu ya. Oke, terus sampai siang makan segala macam ada sampai tidur lagi, Pak. Tidur lagi udah bukan lagi berbicara misalnya pasta gigi dan segala macam ya, tapi bicara lotion, terus bicara skincare kalau Bapak Ibu sekalian yang menggunakan skincare itu juga ada kelapa sawitnya. Jadi ya itu tadi saya bilang bahwa ya ini Tuhan Allah udah ciptakan tambahan ini penuh dengan manfaat, tinggal kita sebenarnya memanfaatkannya dengan lebih bijak aja. Itu sih, Pak. Ya, ya. Dan sebenarnya apa sih dampak positif dari produksi berkelanjutan terhadap ini ekosistem dan juga komunitas lokal begitu terkait dengan pengelolaan yang benar begitu terhadap kepala kelapa sawit. Ya, ya. Jadi nih, eh kelapa sawit itu adalah tanaman yang saat ini besar dan tumbuh secara industri itu ada di Sumatera, di Kalimantan gitu ya. Sekarang Sulawesi dan Papua udah mulai masuk. Nah, kita tahu nih Sumatera, Kalimantan itu dari dulu, dari zaman dulu saya sekolah atau apa, itu hutannya paling banyak tuh. Makanya kita dikenalnya dulu sebagai paru-paru dunia gitu ya. Tapi sebagian tanaman hutan tadi itu sudah berganti menjadi kelapa sawit. Nah, ketika akan berganti, itu ada jenis bahasa yang biasa kalau itu tanaman di dalam satu lahan, tanamannya itu dinamakan monokultur, Pak, hanya satu jenis tanaman, itu memiliki tingkat kerusakan yang lebih tinggi gitu kepada si ekosistem itu gitu. Sehingga banyak banget orang bicara bahwa ya ini kelapa sawit merusak lingkungan. Betul, betul. Kelapa sawit berbicara terkait dengan rakus air gitu. Betul, memang. Cuman di sisi lain kalau itu diproduksi istilahnya itu best management practice, Pak, menerapkan kaidah-kaidah yang keberlanjutan, itu hal-hal tadi itu bisa dimitigasi atau bisa dikurangin gitu ya. Bukan menghilangkan, ini perlu diperhatikan, tapi bisa dimitigasi. Nah, nanti secara perlahan tadi prosesnya itu bisa lebih keberlanjutan dan bisa mengembalikan lagi. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, biasanya kita itu dari WWF itu selalu mendorong bahwa jika perkebunan kelapa sawit akan membuka lahan kelapa sawit, lahan untuk kelapa sawit, itu ada indikator-indikator yang kita selalu sarankan untuk tidak dibuka. Misalnya, jangan buka di area gambut gitu ya, di hutan gambut itu kan sangat berbahaya ya kalau dibuka, dampak ekologisnya tinggi gitu ya, dampak kerusakan lingkungan tinggi. Terus bisa menyebabkan kebakaran hutan yang setiap tahun kalau Bapak atau pemirsa sering lihat di informasi berita, kita jago nih nge-ekspor ke Singapura dan Malaysia, iya ekspornya apa? Ekspor asap gitu. Nah, itu kita bisa mitigasi. Kemudian juga yang paling penting adalah Sumatera itu adalah habitat atau rumahnya untuk harimau, gajah, orangutan, dan badak. Namun ketika itu berbicara kelapa sawit, itu ibaratnya, Pak, rumah kita yang di kota itu diserobot, digusur gitu. Kalau perkebunan kelapa sawit itu dilakukan tanpa mengedepankan kaidah-kaidah keberlanjutan. Jadi ujung-ujung masuk, bulldozer, jegrek-jegrek gitu. Sama seperti kita, gajah, harimau, orangutan juga nggak akan happy gitu rumahnya dirusak. Orang itu tempat makan mereka gitu kan. Dan kalau saya berbicara secara kaidah keilmuan lingkungan,
sebelum ada kita itu kan hewan-hewan itu lebih dulu ada tinggal di situ. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana kita punya etika atau ya kalau berbicara gitu ya kita gimana sih sebenarnya fikihnya untuk makanya ada fikih lingkungan gitu ya. Gimana sih caranya untuk bisa saling berdampingan dengan kelompok hewan tadi. Nah, tadi caranya adalah dengan mendorong si perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini menerapkan praktek-praktek yang keberlanjutan. Nah, kemudian yang paling tinggi selain dengan konflik dengan hewan, khususnya gajah ya. Kalau kita ke Jambi itu dengan gajah, kalau di Aceh juga dengan gajah, itu dengan manusia, Pak. Dengan konflik dengan manusia ini uniknya adalah ini lebih kepada ya horizontal gitu ya sesama konflik karena kebun si A sama kebun si B itu patoknya bergeser atau apa. Nah, ini nih konfliknya sering terjadi. Nah, itu kejadiannya kayak di Lampung paling sering atau di Sumatera Utara gitu. Nah, case-case seperti ini bisa dimitigasi. Sekali lagi ini bukan berbicara menghilangkan, tapi memitigasi, mengurangi atau mencoba memitigasi ya mengurangi lah dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit tadi. Gitu. Nah, sehingga nanti secara simultan namanya proses, namanya eh, intervensi itu kan nggak bisa langsung jadi itu dampaknya perlahan-perlahan tapi nanti hasilnya karena di akhir atau 5 tahun segala macam itu akan lebih baik lagi. Gitu, Ya, Pak. ya, baik, baik. Baik, Mas Angga, tentu saja ini pembicaraan yang menarik dan kami akan undang para pemirsa ataupun pendengar karena ini di relay juga dengan radio Persada FM dari MTA, maka kita akan nantikan namun setelah ikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara berbagi ilmu dan manfaat untuk hari ini. Dan kita masih bersama tamu kita dari Bali, Mas Angga Pratama Putra, yang saat ini sedang berkonferensi dengan WWF Indonesia yang lain. Dan kita langsung sapa saja beliau, Mas Angga Pratama Putra. Assalamualaikum, Mas Angga, masih ada di tempat ya? Waalaikumsalam Pak Rudi. Ya. Ya. Mas Angga, ini terkait dengan pengelolaan utamanya dikhususkan di kelapa sawit. Nah, WWF Indonesia ini kan concern sekali terhadap tentang alam ya utamanya. Karena di sana fokus dari WWF juga dalam menyampaikan, kalau saya sampaikan, dakwah ya, mendakwai seluruh orang-orang yang komit di dalam hal ini, umat yang ada di seluruh dunia begitu. Apalagi kalau saya tidak salah latar belakangnya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya, betul, Syarif Hidayatullah ya, Jakarta Yes. ya. Ya, itu Yes. saya sangat senang sekali karena di situ tadi muncul fikih apa tadi sempat disebutkan, fikih apa Mas? Ada fikih lingkungan namanya, Fikih Pak. lingkungan Jadi ya, Masya Allah betul, ya. betul. Itu kan bagian pengelolaan itu kan sudah disampaikan ketika manusia itu dipersilahkan untuk mengelola seperti kalau saya tidak salah antum a'lamu bi umuri ya dunyakum. Jadi dipersilahkan untuk mengembangkan kehidupan manusia lewat dunia itu karena itu bagian dirimu yang mengerti gitu. Nah, sejauh apa selama ini yang sudah dilakukan WWF, Mas? Itu kan sebenarnya udah ada dari tahun 1957, Pak. Udah cukup 57. lama, Pak. 60 Itu tahun sekian yang lah ya, itu yang 68. Indonesia atau yang internasional, Pak? Indonesia, Pak. Indonesia ya. Yang di Indonesia, Pak, betul. Jadi Hmm. memang sudah sangat lama sekali kita ada di ujung kulon, Pak. Jadi pertama proyeknya WWF Indonesia itu di ujung kulon. Oh, Badak Ngapain di Sula ujung Satu. kulon? Betul, Pak. Kita ingin menyelamatkan badak di ujung kulon. Jadi itu yang pertama. Dan orang taunya WWF itu adalah bekerja untuk konservasi atau bahasa
kita bahasa Cagar alam. masyarakat perkotaan, pokoknya untuk alam lah, pokoknya Ya, untuk ya. satwa liar, hewan-hewan gitu. Hmm. Nah, dinamikanya kan sebenarnya kerusakan itu tidak hanya berbicara hal-hal seperti tadi ya. Ya dampaknya betul lah kepada kehidupan liar gitu ya. Namun ternyata banyak juga tuh bersumber dari perkotaan. Jadi kita menamakannya urban sebenarnya masyarakat urban karena ternyata antara masyarakat di kehutan di apa di wilayah hutan itu kayak tadi saya bilang misalnya yang banyak hutannya Sumatera, Kalimantan, Papua itu ternyata secara tidak langsung punya kaitan juga dengan masyarakat di perkotaan nih seperti kita di Jawa di Jawa gitu ya di Pulau Jawa. Apa? Yaitu tadi namanya kita mendekatkan pada namanya sustainable eh, consumption and production. Jadi produksinya biar di wilayah mereka di provinsi tadi, tapi konsumsinya itu ada di wilayah perkotaan kita. Nah, jadi seiring dengan waktu sekarang tuh WWF kerjanya sudah sangat luas Pak. Jadi tidak hanya lagi berbicara satwa liar tetap ada, tapi sudah berbicara kepada plastik gitu ya. Karena 2 minggu lalu juga saya juga berbicara hal-hal yang terkait dengan plastik, terus sampah, terus juga kita udah berbicara juga terkait dengan air Pak, fresh water gitu ya. Lalu kita udah perikanan juga kelautan dan yang terakhir itu ya yang semua orang pasti tahu sebenarnya itu adalah perubahan iklim atau bahasa kerennya itu climate change lah Pak gitu ya. Nah ternyata kalau bisa ditelaah semua ternyata ya itu ada semuanya di dalam sunahnya. Jadi kalau kita baca pelan-pelan itu ada di dalam itu makanya dinamika lingkungan itu nggak bisa jauh-jauh Pak dari ya dari panutan kita lah ya dari acuan kita Quran dan hadis gitu memang semuanya ada di sana. Nah, yang sebenarnya masyarakat kita ketahui gitu ya pahami gitu yang sangat dekat dengan kita itu tadi saya bilang sawit betul sawit walaupun sebenarnya produk di awal-awal jadi program sawit ini sudah cukup dari 2013 12 gitu ya Pak di WWF itu sudah cukup lama gitu. Orang nggak tahu sawit itu saya kan nggak kita kan nggak ada sawit gitu ya di Jawa orang sawit itu kan ada di Sumatera Kalimantan iya bener tapi kita yang di Jawa itu kan menggunakan sawitnya masa kita nggak mau sih berkontribusi menyelamatkan lingkungan Sumatera Kalimantan ataupun Papua misalnya di Sumatera gitu ya untuk melindungi gajah harimau orangutan kan nggak bisa kita ke sana iya tapi setidaknya kita membeli produk-produk yang ada label eco-label. Eco-label ini adalah sebuah label yang eh, di apa di tercatat gitu ya atau ternempel di dalam sebuah produk bahwa itu produk itu berkelanjutan kurang lebih kayak gitu. Nah, kita bisa berkontribusi seperti itu. eh ini tuh apa sih sebenarnya sasaran dari WWF dalam sebuah program? Ya kita ingin sebenarnya tidak hanya berbicara memperbaiki hutannya atau bersama para pihak ya, tentunya bukan WWF aja Pak, tapi dengan pemerintah, dengan private sector, dengan masyarakat, dengan universitas, dengan berbagai pihak itu memperbaiki lingkungannya, hutannya. Tapi di sisi lain, masyarakat perkotaan itu juga menyadari bahwa mereka harus berkontribusi secara tidak langsung. Nah, makanya ketika Pak Lintang dan MTI TV itu kontak, saya senang gitu karena ini bukan yang pertama buat saya. Saya selalu tidak akan pernah menolak berbicara seperti ini karena sebenarnya bicara lingkungan itu deket banget sama kita di perkotaan gitu. Nah, salah satunya yang saya bilang tadi gitu, ganti dong Bapak Ibu sekalian yang di perumahan minyak sawitnya dengan minyak yang berkelanjutan gitu ya. Ada logonya warna hijau pasti di setiap logo di dalam minyak sawit. Lah, kenapa dengan minyak? Karena saya yakin hampir sebagian besar masyarakat perkotaan itu pasti menggunakan minyak. Jadi saya nggak bisa bilang margarin. Margarin ada, tapi juga mungkin tidak semua orang pakai margarin. Tapi kalau minyak itu saya bisa pastikan hampir di atas 80% orang pakai minyak sawit gitu. Sekarang kita ganti dong. Emang kenapa harus diganti? Ya setidaknya nanti bisa membantu, bisa berkontribusi kepada perbaikan lingkungan yang ada di Sumatera, Kalimantan, pola-pola praktek sawit keberlanjutannya lebih masif. Nah, itu. Nah, kemudian yang paling penting juga kalau berbicara program WWF itu sebenarnya kami itu di programnya Sustainable Commodity yang saya ini apa komandoi itu kami itu sekarang lagi banyak mengajak masyarakat perkotaan, Pak. Jadi bulan Desember terakhir kita habis kampanye di ya bahasanya bukan kampanye pilkada Pak, tapi kampanye
mengkampanyekan, ayo dong masyarakat perkotaan Jogja ganti ya produknya untuk bisa menggunakan produk yang berkelanjutan gitu ya. Nah, Alhamdulillah kita kolaborasi dengan Pemda Jogja. Terus ya podcast di beberapa radio dan stasiun TV kita coba terus gitu. Karena eh dari sisi kita mempercayai bahwa tekanan pasar, tekanan konsumen yang ada di perkotaan itu akan sangat signifikan menciptakan produk yang keberlanjutan. Jadi si produsen akan membuat produk keberlanjutan kalau ada pasarnya. Makanya WWF bikin riset nih. Tahun ini kita bikin riset lagi, Pak. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia tuh udah berubah belum sih untuk mau pakai produk yang keberlanjutan? Oh, sudah. Ya udah, nanti kita kita coba mainstream itu. Karena saya harus bilang, Pak, ini sangat miris sekali. Eh, Produk kita yang keberlanjutan itu ya tadi ya, bicara lingkungan, bicara sosial, bicara ekonomi, itu banyaknya dilarikan dijual ke Eropa dan ke Amerika, gitu ya. Itu sangat miris lah menurut saya. Artinya kan berarti tingkat kesadartahuan kita sebagai masyarakat Indonesia belum sesadar-sadarnya orang-orang itu. Tapi memang bisa dibilang bahwa mereka kan sebenarnya sudah lebih dulu merasakan kerusakan lingkungan yang terjadi ratusan tahun lalu. Tapi kan artinya itu kan sebuah pembelajaran buat kita ya. Kita udah tahu Eropa dulu pernah rusak. Masa kita sekarang mau coba rusak dulu baru kita perbaiki kan nggak mungkin. Lebih baik kita mencegah gitu. Nah kalau misalkan tadi saya bilang produk yang sustain aja sudah banyak lari ke Eropa, lari ke Amerika gitu ya. Kenapa nggak kita ciptakan pasarnya itu di Indonesia sendiri gitu pasarnya? Makanya di dalam program WWF salah satunya itu namanya business engagement untuk mengaktifkan social movement, Pak. Jadi kami ada campaign yang aktif kami lakukan untuk kolaborasi dengan pemerintah kota. Ayo dong campaign ganti produknya gitu. Jadi sehingga itu dekat dengan masyarakat sekitar gitu. Nah, biasanya kami ada event masak, Pak, masak bareng dengan koki ataupun selegram, pokoknya dengan public figure. Sebenarnya harapannya bisa memberikan dampak positif atau pengaruh kepada masyarakat kota. Seringkali saya pakai tagline yang saya selalu pakai lah kalau saya ngomong itu, kayaknya udah nggak keren banget deh kalau sekarang tuh kita nggak pakai yang produk yang keberlanjutan gitu. Jadi kalau masih pakai yang produk-produk konvensional bukan haram, bukan salah, tapi ada pilihan yang lebih baik. Kenapa nggak kita coba pilih yang lebih baik? Gitu Pak Rudi, rada Ya, panjang saya mohon maaf, tapi saya senang aja sih menjelaskannya. Gitu ya, Pak. ya. Jadi ini adalah seperti sosialisasi produk berkelanjutan yang dimotori oleh WWF begitu ya. Dan kalau mohon maaf, kalau saya boleh tanya tentang misalnya harga yang sustainable ini, apakah bagian yang bersahabat ya produknya? Begitu maksudnya terjangkau atau mungkin agak beda, lebih mahal begitu, Mas Pratama. Ya, Pak Rudi, ini pertanyaan sering kali saya jelaskan kepada ibu-ibu karena saya di sisi lain juga saya sering banget diskusi dengan mama-mama muda. Mhm. Target saya kenapa mama-mama muda sebenarnya lebih kepada mereka punya pasar yang lebih luas. Ya. Selisihnya itu tidak lebih dari 5.000 Pak Rudi. Jadi 5.000. Hmm. Kadang 2.000, kadang 3.000. Makanya saya selalu mengkonversi. Saya selalu menyampaikan ibu-ibu atau adik-adik atau mas-mas, mbak, 2.000 itu bapak ibu ke rest area bayar ke toilet aja kadang 3.000 gitu untuk buang air kecil gitu ya. Masa ini untuk menyelamatkan gajah, harimau, orangutan yang notabene secara tidak langsung ini mohon maaf ya bahasanya untuk kebutuhan manusia kita rumahnya sedikit dirusak gitu tapi kita nggak mau ngejaga itu kan compare-nya jauh banget gitu apa perbandingannya gitu jadi angkanya itu tidak lebih dari 5.000 dan seringkali minyak gorengnya itu diskon Pak jadi harganya lebih murah dari minyak goreng biasa gitu jadi kalau di trade itu ya bisa dirata-ratakan paling mahal itu nambahnya 5.000 tapi itu tidak terjadi setiap bulan. Rata-ratanya berapa? 2.000. Kadang juga bisa lebih murah dari harga konvensional. Jadi kalau sekarang harga 35.000 minyak goreng, mereka kadang jualnya cuma 34.000, 33.000 gitu. Tapi kalaupun naik ya 36, 37. Jarang sampai 40.000 jarang, Pak. Gitu, Pak. Ya, produk-produk ini ada di pasar mana saja, Mas Angga? Ini pertanyaan Pak Rudi yang challenging buat saya jawab sebenarnya. Tapi saya sudah jelaskan tadi di awal, Pak Rudi. Sebenarnya sekarang
produk minyak sawit keberlanjutan itu cuma ada satu, Pak, di salah satu supermarket. Itu supermarketnya ada di Yogyakarta, tapi masih sedikit lah. Eh, dan itu WWF sendiri yang dampingin. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, Pak, miris, kita ini kan sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Pak. Berapa produksinya itu di angka 48 sampai 50 juta ton per tahun, Pak. Kita ekspor tuh keluar, angkanya bisa 20 sampai 30%. Sisanya kita dibalikin, Pak, dikonsumsi sama kita. 20-an juta, Pak. 10 sampai 11 juta digunakan untuk biofuel, untuk campuran minyak ini ya, bahan bakar. Sisanya untuk kosmetik, semua food dan yang lain. Sayangnya dari total tadi itu yang sustain, yang berkelanjutan itu tadi yang saya bilang, semua sebagian besar dilempar ke Eropa dan ke Amerika. Loh kok bisa katanya? Kan pertanyaan munculnya pasti kayak gitu, kok bisa? Mereka mau membayar lebih untuk berkontribusi kepada perbaikan lingkungan tadi. Perbaikan keseluruhan lah ya, berbicara kontribusi kepada sustainability. Berhitung melalui pendekatan pengusaha, Pak, daripada dia jual di dalam negeri harga 4.000 tapi dia jual di luar negeri harganya bisa menjadi 8.000 atau 6.000, pastilah perusahaan jual ke sana gitu ya. Karena secara profit aja pasti untung. Tadi seperti itu. Itu kondisi rare. Sehingga bottleneck atau tantangan utama kita memang kami di WWF dan kami WWF bersama para mitra ini, makanya saya tadi sampaikan, kami mulai ingin meluncing semua produk yang sustain. Salah satunya batik, minyak goreng, biskuit segala macam. Cuman memang nggak bisa langsung bersamaan gitu. Semua merek gitu itu susah gitu, Pak. Jadi kalau ditanya produknya bisa di mana aja, minyak goreng ada di salah satu supermarket. Saya izin tidak akan menyebutkan, nanti mungkin offline aja. Karena sudah lama supermarket ini kami branding dan kami marketingin. Jadi karena memang kalau setiap saya talk show diskusi seperti ini saya selalu bawa sebenarnya post produknya. Tapi buat saya ini udah cukup lama sehingga saya coba untuk mencari kita lagi mengembangkan produk-produk lain. Sehingga saya ingin menyampaikannya apa sih sebenarnya Mas Angga, memang masih susah produk sustainable tapi kita ada gitu. Ada logonya, Pak, tersendiri. Logonya itu pohon warna hijau aja, itu pasti ekolabel. Gitu, Pak. Jadi memang lagi susah, makanya kami menggerakkan namanya dengan social movement, mengajak konsumen di perkotaan untuk mengatakan, kami mau dong ada produk yang sustain, even kami bayar 1.000 atau 2.000 lebih mahal dari produk yang ada, kami mau produk itu tersedia. Nah, berdasarkan survei WWF dari setiap 2-3 tahun, itu memang masyarakat perkotaan di 10 kota itu udah mau tuh, nggak apa-apa lah bayar lebih gitu ya. Karena kami ingin menyelamatkan gajah, kami ingin menyelamatkan orang hutan. Karena saya selalu bilang bahwa kita nggak boleh egois sebagai orang-orang yang hidup di waktu sekarang, karena belum tentu anak atau cucu kita itu benar-benar bisa melihat gajah, orang hutan, badak, harimau yang notabene memang itu adalah hewan yang ada di kita, yang benar-benar ada di Indonesia ya. Mungkin nanti suatu hari anak kita tuh nggak bisa ngelihat. Kalau mau ngelihat harus ke Amerika, harus ke Australia, kan nggak mau gitu kita. Jadi makanya tadi, yakin nggak nih uang 2.000 itu 2.000 atau 3.000 itu eh, berharga, pasti berharga. Cuman coba dibandingkan dengan kontribusi 2.000 itu kita convert tapi berkontribusi buat lingkungan. Jadi lagi-lagi Pak, saya hanya dari sekian saya cerita bahwa saya ingin bilang bahwa produknya memang masih jarang, tapi kita akan berupaya untuk sama-sama menciptakan produk itu gitu. Apa mewujudkan gitu. Gitu, Pak. Ya, ya sebenarnya ini satu hal yang menggembirakan ya, sementara sosialisasi sedemikian masif begitu, kita semua juga sudah tahu kalau sekarang orang sudah banyak yang memiliki motor, mobil yang berbahan bakar listrik begitu karena mengurangi emisi udara. Itu bagian dari penyelamatan lingkungan. Tapi di sisi lain kita ingin mendapatkan produk itu agak sulit ya. Ini karena hanya ada di Jogja. Saya kira nanti kedepannya agar segera diwujudkan begitu bahwa produk ini bisa cepat dimanapun kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan ada upaya untuk itu ya Mas ya, rencana atau hanya di Jawa dulu misalnya seperti itu.
Gimana Mas Angga? Ya, supermarketnya seingat saya yang paling dekat ada di Jogja, tapi Jakarta, Bandung, Surabaya ada Pak. Di Bali nggak ada justru supermarketnya. Oh begitu. Salah satu supermarket lah yang ada gitu ya. Saya Ya, lupa ada nggak ya di ya. Solo atau Hmm, Surakarta, tapi seingat saya di Jogja ada cukup banyak lah supermarket itu. Tapi di Bandung, di Jakarta ya. ada semua. Nah, cuman memang Ada tanda minyak goreng apa di sana? Ada logo apa? Ada yang logonya kayak logo singa sustainable. singa kecil. Logonya logo hijau Pak, logo daun hijau Pak di dalam Oh, logo. pouchnya Baik, baik. gitu Pak. Baik, ini Mm-mm. sudah ada di penghujung waktu. Apa yang perlu ditekankan terkait dengan tema hari ini, Mas Angga? Silakan. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rudi, Pak Bapak Ibu sekalian yang ada di MTI TV beserta di radio dan pemirsa. Saya ingin mengajak sekali lagi bahwa eh, menerapkan gaya hidup keberlanjutan itu sesuatu yang sangat mungkin sekali karena saya harus bilang bahwa bumi itu lagi tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kalau dulu kita bisa lihat 6 bulan sekali akan bicara kemarau, 6 bulan sekali akan berbicara musim penghujan. Sekarang rasanya itu tidak mungkin terjadi gitu. Rasanya ya, bukan saya mendahului kehendak Tuhan, tapi ini realitanya. Gagal panen di mana aja. Itu adalah tanda-tanda salah satu tanda bahwa bumi tidak baik-baik. Lalu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Tadi saya bilang, saya mengajak dari hal-hal yang kecil saja. Yuk ganti yuk minyak gorengnya, yuk ganti yuk produk-produknya. Yuk mulai teliti kita melihat produk apa aja sih yang berlabel keberlanjutan atau sustainable. Saya berani jamin bahwa harganya tidak akan jauh berbeda karena memang kalaupun berbeda itu tidak terlalu signifikan. Tadi saya sudah bilang karena kita ada studinya. Tapi intinya bukan di situ, tapi intinya nanti kita akan berkontribusi untuk kebaikan kita semua, termasuk buat anak cucu kita. Nah, yang terakhir saya hanya ingin bilang kalau ini biasa tagline ini selalu saya katakan untuk anak-anak muda, anak kampus dan ibu-ibu muda, tapi siapapun pemirsa yang ada di MTA TV bahwa saya ingin bilang bahwa kayaknya udah nggak keren banget deh kalau misalkan sekarang masih pakai produk-produk yang nggak bersertifikat sustainability gitu. Jadi ayo yuk kita bareng-bareng berubah, dukung semua program kebaikan untuk lingkungan gitu ya. Karena lagi-lagi saya hanya ingin bilang bahwa ya bumi saat ini memang lagi nggak baik-baik aja. Gitu Pak Rudi Baik, dari saya. baik. Terima kasih sekali Pak Angga Pratama Putra. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita ya. Ikhtiar Allah. kita untuk mewujudkan lingkungan yang baik begitu. Sehingga anak cucu kita tidak digerogoti penyakit-penyakit yang luar biasa saat ini. Macam-macam Pak, begitu. tepat. Ya, terima Tepat, tepat. kasih. Betul, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses selalu untuk WWF Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, Bapak Ibu Sama-sama. sekalian pemirsa. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian berbagi ilmu dan manfaat untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk selalu peduli pada lingkungan kita yang senantiasa bisa berkelanjutan hingga anak cucu kita bisa menikmati apa-apa yang sekarang kita nikmati. Besok lagi ketika sudah keturunan kita yang keberapa, mudah-mudahan anak-anak kita masih bisa menikmatinya. Saya Rudi Arfianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.